Shalom dan selamat siang. Apa kabar? Sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali pada bab yang keempat, dan hari ini merupakan pembahasan yang terakhir tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Silakan kalian simak video pembelajaran ini dan juga akan minta kalian kerjakan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, kalian mampu menganalisis kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta memberikan penilaian kritis atasnya sebagai remaja Kristen. Kedua, menjelaskan arti pelayanan Yesus dalam kaitannya dengan kebebasan manusia. Ketiga, melakukan kegiatan di gereja masing-masing yang berkaitan dengan peran gereja dalam hak asasi manusia. Dan yang keempat, menulis refleksi mengenai mewujudkan HAM yang diikuti dengan kewajiban asasi sebagai orang Kristen, kemudian memprestasikan di kelas. Namun karena kita masih masa pandemi, maka cukup kalian mengumpulkan tugas saja. Oke? Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dan Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kita akan masuk ke pembahasan bagaimana dengan gereja kita sendiri. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan umat Kristen harus bertanya bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang berada di sekitarnya. Begitu pula hubungan yang ada dalam organisasi gerejawi. Dalam hubungan gereja dan orang Kristen dengan sesamanya yang berbeda keyakinan. Pertanyaan itu bisa dijawab dengan apakah telah terbangun hubungan yang saling memanusiakan? Apakah gereja dan umat Kristen cenderung memperjuangkan hak-haknya semata dan tidak peduli ketika orang yang beragama lain kehilangan hak-haknya? Pada skala nasional ada banyak masalah yang membelit para tenaga kerja di Indonesia di luar negeri menyangkut hak asasi mereka. Ada yang meninggal disiksa dan ada yang diperlakukan tidak manusiawi dan lain-lain. Dalam sebuah acara gerejawi di Bandung pada tahun 2006, seorang tokoh Kristen yang juga adalah tokoh hak asasi manusia di Indonesia, Asmara Nababan, mengemukakan pikiran kritisnya tentang peranan gereja-gereja Indonesia di bidang hak asasi manusia dan demokrasi. Katanya, kesadaran orang Kristen atau gereja di bidang hak asasi manusia semakin meningkat seiring dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dianggap merugikan mereka. Mungkin maksudnya peristiwa Situbondo, Ambon, Poso, Ternate, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia belum sepenuhnya dihayati sesuai dengan panggilan gereja sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan. Mestinya mereka menjadi pelopor dan penggerak bagi
penegakan hak asasi manusia, dan demokrasi. Sebelum tahun 1998, HAM dan demokrasi belum menjadi prioritas. Buktinya, belum terakomodasi dalam konstitusi. Gerakan reformasi tahun 1998 telah membangunkan pemerintah dari tidur yang panjang untuk serius menyikapi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Berbagai produk hukum yang melindungi HAM diakomodir dalam konstitusi. Sampai pada tahap ini pun gereja belum menunjukkan sikap yang berarti, bahkan gereja cenderung diam. Di kalangan gereja di dunia ada tokoh-tokoh yang tampil dan memperjuangkan HAM. Misalnya, pertama, Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. dari Amerika Serikat. Yang kedua, Uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan. Tiga, Kim Dae-jung dari Korea Selatan dan pernah menjabat presiden. Dan keempat, dari Indonesia ada Dr. Yatin Hin, Pendeta Rinaldi Damanik dari Poso, Sulawesi Tengah, Ibu Yosefa Alomang atau Mama Yosefa dari Papua, Ibu Ade Sitompul dari Jakarta, Pendeta Sela Gratia Lumi, Dr. Mokhtar Pakpahan yang memperjuangkan hak-hak buruh atau pekerja di Indonesia. Memandang demokrasi dan HAM sebagai tanggung jawab bersama warga negara dan warga ya. Kalian bisa baca di buku siswa halaman 52-53 isi tulisan W.S. Rendra, seorang penyair terkemuka di Indonesia. Beliau turut berjuang di era reformasi untuk menumbangkan pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Rendra menulis puisi itu untuk mengenang lembaran-lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia ketika 1000 lebih orang Indonesia diperkosa, disiksa, dibunuh, dan dibakar. Pada waktu itu, orang-orang Indonesia turun Tionghoa ya, dan orang Kristen telah menjadi sasaran kekerasan yang amat keji. Peristiwa itu telah menorehkan lembaran hitam dalam perjalanan HAM di Indonesia. Sangat mengherankan, karena sampai saat ini belum terungkap siapa yang menjadi otak pelanggaran berat hak asasi manusia pada bulan Mei Juni 1998 itu. Mereka yang diadili dan dijatuhi hukuman barulah prajurit-prajurit kecil pelaksana di lapangan. Karena itu vonis yang diberikan pun hanya sebatas pemecatan dan hukuman penjara untuk para pelaku penembakan di Universitas Trisakti dan Semanggi. Bagaimana sikap Tuhan Yesus menyangkut politik? Silahkan simak video berikut. Wahai guru. Ya guru. Aku punya pertanyaan untukmu. Wahai guru. Kami tahu bahwa engkau bicara dan mengajar dengan benar. Kami juga tahu engkau mengajarkan kehendak Allah untuk manusia. Apakah boleh bagi kami membayar pajak untuk kaisar atau tidak? Tunjukkan uangnya padaku. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar. Jadi berikan milik kaisar pada kaisar dan milik Allah pada Allah. Siapa yang bisa membantah dan menentang perkataannya?
Makna dari perkataan Tuhan Yesus. Mereka memberikan kepada kaisar apa yang wajib mereka berikan kepada kaisar. Artinya setiap orang harus mempunyai keprihatinan tertentu terhadap kesejahteraan sosial politik negaranya dan harus taat sebagai seorang warga negara. Pemerintah harus melaksanakan suatu tanggung jawab yang berasal dari Allah. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Hal ini berarti kesetiaan kepada Allah, karena Allah berkehendak agar kita menaruh perhatian pada masyarakat. Pada gilirannya, hal ini merupakan suatu pemenuhan sebagian dari tugas mendasar kita, yaitu untuk memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Jadi, partisipasi orang beriman dalam politik tidak terlepas dari ketaatannya kepada perintah Allah. Rasul Paulus seperti yang dicatat dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 memperkuat sikap Tuhan Yesus ini. Ia menyatakan orang Kristen harus taat pada pemerintah. Namun hanya mereka yang layak dihormati dan ditaati saja yang akan ditaati dan dihormati. Artinya jika mereka yang berkuasa tidak menjalankan kekuasaannya dengan benar, maka mereka tidak patut dihormati. Ketaatan dan hormat diberikan berdasarkan dengan sikap kritis, objektif, dan rasional. Membahas mengenai gereja, politik, dan demokrasi tidaklah lengkap jika tidak disinggung mengenai hubungan antara gereja dengan negara atau pemerintah. Dalam sejarah kekristenan pernah terjadi gereja di bawah kekuasaan pemerintah, misalnya pada zaman Konstantinus Agung yang berkuasa, di mana ia menyatakan agama Kristen menjadi agama negara. Saat itu posisi gereja menjadi subordinatif atau di bawah kekuasaan negara atau pemerintah. Segala hal yang dilakukan oleh gereja harus memperoleh persetujuan pemerintah dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Kedua, pada abad pertengahan sebelum reformasi, kekuasaan Paus begitu amat kuat sehingga pemerintah berada di bawah kekuasaan gereja. Pada masa itu, raja yang berkuasa harus memperoleh persetujuan Paus. Dalam hal ini, Paus menjadi wakil gereja yang memerintah. Dan yang ketiga, setelah reformasi, situasi ini berubah. Para reformator memberikan garis batas antara gereja dengan negara, sehingga baik negara maupun gereja memiliki otoritas atau wilayahnya sendiri. Sekarang bagaimana kaitan antara demokrasi dengan politik dan apa kaitannya dengan gereja? Politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di sini gereja memiliki kepentingan sebagai kontrol terhadap perwujudan politik dan demokrasi yang menjamin terpenuhinya hak warga masyarakat sebagai manusia yang memiliki martabat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Adapun demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya suara dan kepentingan rakyat menjadi tujuan utama
dari kekuasaan atau pemerintahan. Politik adalah pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan bangsa. Hal terpenting adalah kesejahteraan masyarakat, bukan pengelola negara. Demikian pembahasan bab 4 sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. Cukup sampai di sini. Dalam bab 4 ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yaitu yang pertama, gereja hadir untuk menyatakan kasih Kristus di tengah dunia dengan turut terlibat dan mendukung demokrasi dan HAM. Yang kedua, gereja mampu memotivasi dan mendidik warga gereja untuk memiliki pemahaman yang benar tentang demokrasi dan HAM. Dan yang ketiga, gereja dapat menjalin kebersamaan dengan pihak luar, misalnya lintas iman, dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Sekarang tugas yang harus kalian kerjakan. Dalam rangka membahas mengenai sikap gereja-gereja Indonesia terhadap demokrasi dan HAM, dapat dipelajari dokumen surat pastoral yang dikeluarkan oleh PGI menjelang pemilu presiden tahun 2014. Kalian dapat membaca dokumen tersebut secara teliti. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Kalian lihat buku digitalnya halaman 57 sampai 60. Pertanyaan pertama, apakah manfaat dokumen itu bagi umat Kristen di Indonesia? Yang kedua, jelaskan secara garis besar isi dokumen tersebut. Tiap subjudul yang diberi tinta tebal berisi pokok-pokok yang harus dikritisi. Dan yang ketiga, tuliskan kesimpulan kamu menyangkut isi dokumen dan dalam kaitannya dengan sikap gereja terhadap politik. Misalnya, apakah gereja peduli pada proses politik yang sedang berlangsung dalam kehidupan bangsa dan negara kita? Apa bentuk partisipasi gereja? Dan lain-lain. Silakan, selamat mengerjakan. Kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelum kalian melanjutkan aktivitas kalian kembali, silakan kalian tutup dalam doa secara pribadi. Silakan. Kata ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.